Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah masih beri kita kesempatan sehingga kita bisa berjumpa melalui potongan video ini. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengkaji bersama sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis di dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma, yang hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang sangat mulia bernama Al-Faruq Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan merupakan hadis pertama di dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah punya Imam Nawawi rahimahumullahu jami'an. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innamal a'malu binniyat." Bahwa segala macam amal perbuatan itu binniyat, harus ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka siapa yang niat hijrahnya dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah pada masa itu beralasankan karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka ia akan mendapat pahala hijrah karena Allah dan karena Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Namun sebaliknya, siapa yang alasan hijrahnya, penyebab hijrahnya berjalan dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya, tapi karena dunia yang akan ia incar, awim ra'atin yang kihuha, atau karena perempuan yang akan ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya adalah berdasarkan apa yang ia niatkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa pertama, di dalam kalimat Rasulullah, innamal a'malu binniyat, kalimat pertama ini para ulama mengartikan bahwa seluruh amal itu baru dikategorikan sebagai amal yang akan diterima jika amal itu berdasarkan harus ada niatnya. Kita tidak akan sah salat zuhur kalau kita tidak berniat untuk salat zuhur. Kita tidak akan sah berpuasa kalau kita tidak berniat berpuasa. Namun apakah cukup sampai di sini anjuran Rasulullah? Cukupkah sampai di sini pelajaran dari Rasulullah? Ketika kita sudah berniat di dalam hati ataupun mengucapkan dengan lisan, amal kita bisa diterima Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena dalam kalimat selanjutnya Rasulullah sambung, wa innama likulli imri'im ma nawa. Karena seluruh manusia itu, setiap insan itu akan dibalas
akan diganjari berdasarkan apa yang ia niatkan. Kalau paragraf pertama menceritakan bagaimana harus berniat dalam setiap ibadah, sementara dalam kalimat kedua Rasulullah tekankan bahwa amal kita itu akan diganjar, akan dibalas seperti apa yang kita niatkan. Karena hadis ini memiliki asbabul wurud, penyebab Rasulullah menyampaikan hadis ini, maka para ulama menyampaikan di dalam kitab-kitab mereka bahwa asbabul wurud untuk hadis ini adalah ketika ada seorang sahabat yang ingin berhijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, yang ternyata niat hijrahnya ini bukan karena Allah dan Rasulnya, bukan karena mentaati perintah Allah, tetapi justru ila dunya yusibuha, kepada dunia yang ingin ia capai, dan imra'atin yang kihuha, dan perempuan yang akan ia nikahi. Ini merupakan penyebab dari Rasulullah menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Teman-teman penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa hadis ini bercerita tentang bagaimana pentingnya niat di dalam agama kita. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan anna hadzal hadits yadkhulu fihi 70 baban min abwabil fiqh. Di dalam hadis ini itu masuk 70 bab dari bab-bab ilmu fiqh. Dan dalam riwayat lain Imam Syafi'i sampaikan anna hadzal hadits thuluthul ilm. Sepertiga ilmu agama ini terkumpul di dalam hadis innamal a'malu binniyat ini. Lantas, sepenting apa niat di dalam agama kita? Lantas, sebagaimana besarnya fungsi dan peran niat di dalam agama kita, sampai Imam Syafi'i mengatakan niat, hadis niat ini merupakan thuluthul ilm. Maka kita lihat dalam Al-Quran, pentingnya niat dalam Al-Quran Allah sampaikan lebih dari satu ayat. Faqala ta'ala may yuridud dunya nu'tihi minha wa may yuridil akhirah nu'tihi minha. Siapa yang menginginkan dunia, kami akan memberikannya. Dan siapa yang menginginkan akhirat, kami pun akan memberikannya. Dalam ayat lain Allah sampaikan, wa may yuridil ajilata ajjalna. Siapa yang menginginkan at-ta'ajjul, bercepat-cepat disegerakan kepadanya apa yang ingin ia dapatkan, maka kami akan berikan, kata Allah. Dalam ayat lain Allah sampaikan, minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia, di antara kalian ada pula yang ingin akhirat. Apa poin dari 3 ayat ini yang sebagian dari ayat yang bercerita tentang niat? Kawan-kawan yang dimuliakan Allah, bahwa ternyata al-jaza' ala wifqil iradah. Balasan dari Allah, ganjaran dari Allah itu berdasarkan apa yang kita inginkan. Fakhbirni madza turid, akhbiruka ma masiruk. Kalau kita ingin tahu kita berada di golongan mana, kalau kita ingin tahu kita golongan dunia atau golongan akhirat, maka kita harus cari tahu dulu apa alasan kita beragama ini, apa alasan kita beribadah ini, apa alasan kita taat kepada Allah ini. Apakah karena Allah atau karena hal lainnya? Al-jaza' ala wifqil iradah. Balasan dari Allah berdasarkan keinginan dari seseorang yang beribadah itu. Ini Al-Quran bercerita tentang niat. Lantas bagaimana pentingnya niat dalam hadis-hadis Rasulullah? Bagaimana Rasulullah sampaikan tentang pentingnya niat ini? Maka yang pertama, bahwa niat mi'yaru qabulil a'mal. Niat adalah timbangan, niat adalah standarisasi diterimanya setiap amal perbuatan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak lihat seperti apa bentuk kita. Allah tidak lihat seperti apa jasad jasmani kita. Allah tidak tanya kita dari mana, bangsa Arab kah, bangsa Eropa kah, dari Asia kah. Allah tidak tanya semua itu.
Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang menjadi perhatian Allah adalah hati kita untuk siapa. Setelah hati Allah lihat, baru wa ila a'malikum, dan kepada amal perbuatan kita. An-niyyah mi'yaru qabul a'mal. Niat adalah timbangan diterimanya atau tidak diterimanya amal perbuatan kita. Hati-hati karena niat. Hati-hati dengan niat. Rubba amalin saghirin kabbarathu niyyah. Wa rubba amalin kabirin azimin sagharathu niyyah. Berapa banyak, kata para ulama kita, berapa banyak amal itu kecil di mata manusia. Amal itu sepele di mata manusia. Kabbarathu niyyah. Tapi karena niat yang benar kepada Allah, amal yang kecil ini menjadi besar, menjadi agung karena niat yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rubba amalin kabirin. Seberapa banyak pula amalan yang bentuknya besar, bentuknya agung, bentuknya mulia di hadapan manusia. Berjihad di jalan Allah misalnya, berinfak 1 miliar, 2 miliar. Walakin sagharathun niyyah. Amalan yang besar ini, amalan yang agung ini menjadi kecil karena niat yang tidak murni, tidak bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Niat yang mendasari amal perbuatannya meskipun besar ini didasari karena riya, didasari karena sum'ah, didasari karena rasa ingin dipandang besar di mata manusia, tetapi justru tidak mendapatkan pandangan di mata Allah Subhanahu wa taala. An-niyyah mi'yaru qabulil a'mal. Niat merupakan timbangan diterima atau tidak diterimanya amalan seseorang. Selanjutnya apa? Al-jaza'u yata'addad bin niyyah. Balasan yang akan kita dapatkan, balasan yang akan kita terima akan berbilang-bilang karena niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalannya satu, misal ada seorang yang duduk di masjid. Perbuatannya cuma satu, duduk di masjid. Tapi di dalam hatinya dia berniat untuk i'tikaf. Di dalam hatinya dia berniat menahan diri dari ikut kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di dalam hatinya dia berniat menuntut ilmu. Maka 3 perbuatan ini meskipun tidak ia kerjakan, tetapi mendapatkan balasan dari Allah di salihin niyyah. Karena niatnya yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An-niyyah mi'yaru qabulil a'mal. Niat merupakan timbangan diterimanya amal. Dengan niat, satu perbuatan memiliki balasan-balasan yang banyak. Dan yang terakhir, dengan niat, meskipun bahkan kita tidak menggunakannya, tidak mengerjakan perbuatan itu, tidak melakukan amal ibadah itu, tetapi kita akan mendapatkan pahala sempurna atas amalan dan perbuatan kita. Apalagi yang sedang kita hadapi sekarang, dengan wabah yang sudah sangat menyebar di dunia ini, sehingga menjadi uzur syar'i bagi kita untuk tidak melaksanakan salat jamaah, tidak melaksanakan salat Jum'ah, menjadi uzur syar'i. Padahal sebelumnya kita rajin salat Jumat, kita rajin salat jamaah, kita rajin pergi ke masjid, tapi karena uzur syar'i ini kita tidak sanggup ke masjid karena alasan takut menyebar. Ketika niat hati kita murni karena Allah, ketika niat hati kita bersih karena Allah, meskipun kita tidak bisa pergi ke masjid berjamaah untuk sholat, tetapi kita mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan 27 kali tingkatan dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri. Maka hadirin penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mensyarahkan hadis Rasulullah ini bukan berarti min babi syu'uri bil ahliyah, bukan karena saya merasakan orang yang sudah memiliki niat yang benar karena Allah, walakin min babi syu'uri bil mas'uliyah, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling ingat mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Semoga video pendek ini membantu kita semua untuk menjaga niat,
tujuan kita dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, sehingga amal yang kita lakukan itu benar-benar mendapatkan balasan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.